Jadi sebenarnya Moming itu bukan nama serius, itu cuma nama panggilan yang disematkan ke teman-teman saya waktu SMP. Jadi waktu itu ada satu masa kita ada satu film Shaolin ya, dan nama let's say karakter utamanya itu namanya Moming. Jadi suatu hari saya sekolah, rambutnya panjang, gondrong, dipotong sama guru. Akhirnya berantakan, lalu saya gundulin sekalian. Begitu nyampe sekolah kan dipanggil orang, gundul lah, botak lah, tapi ada nyelutuk Moming. Dan akhirnya keterusan lah sampai sekarang. Sekalian juga kalau di video ini share bahwa itu bukan nama KTP, bukan nama kecil, bukan nama Chinese. Simply just a nickname yang ya banyak teman-teman sekarang kenalnya pakai nama itu. Dan kenapa juga kalau di komunitas Buddhis Indonesia, khususnya di KBI, nama itu yang terus berkumandang, karena kebetulan waktu saya mulai aktif di Wihara Ekayana Arama, yang sekarang disebut Wihara Ekayana Arama ya, sebelumnya Ekayana Buddhist Center, saya aktif dulu di Cetia di sekolah saya yang namanya Generasi Buddhis Perniagaan. Jadi setelah kuliah semester 1-2 karena dekat sama Ekayana jadi mulai sering main. Nah kebetulan juga ada teman-teman dari Cetia itu yang ikut. Walaupun saya memperkenalkan diri dengan nama Hendra dan sering dipanggilnya Moming, ya keterusan sampai sekarang teman-teman manggilnya Moming. Ya terima kasih juga. Dulu saya nggak suka nama itu, dan setelah saya tahu gitu maknanya dan saya ingat juga film yang tadi saya awal cerita, ternyata itu nama murid pertama Biksu Datmo. So let's say I have very cool name ya. Tapi thank you, dengan nama ini jadi punya banyak teman-teman dari berbagai kota ya di seluruh Indonesia, dan jadi unik. Kenal Hendra Lim nggak? Kenalnya Moming. Oh gitu. Dan saya mau bilang yang nulis Momingnya itu yang bener M-nya dua-duanya besar ya. M-O-M-I-N-G. Dulu sih pakai gaya-gayaan, pakai underscore, pakai NK, tapi sekarang kayaknya lebih keren pakai nama itu. Just a nickname. Kadang-kadang dipanggil bro, kadang dipanggil ko. Ya, terima kasih juga. Kenapa bisa aktif di agama Buddha? Karena satu pilihan, teman-teman sebenarnya, ini saya selalu percaya bahwa kita yang menentukan waktu yang akan kita gunakan dalam hidup kita ini untuk apa. Sebagai perumah tangga tentu tidak lari dari kewajiban untuk mendapatkan penghasilan, karena itu adalah kewajiban kita sebagai perumah tangga. Kita harus punya penerimaan sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu kita juga mesti menyeimbangkan hidup, bukan hanya semata-mata untuk mencari penghasilan, tapi kita juga mesti punya satu kapasitas, kualitas diri yang dapat kita kembangkan. Dan saya sangat yakin dan saya sangat percaya bahwa berkontribusi untuk kemajuan dan perkembangan agama Buddha adalah salah satu pilihan yang terbaik. Tentu ada banyak organisasi sosial, ada banyak pilihan. Kalau buat saya sih sampai sekarang, saya sangat percaya bahwa ini atau berada di komunitas sosial agama Buddha, baik di organisasi yang ada di wihara maupun di tingkat yang lain, itu merupakan satu kebajikan yang baik. Teman-teman bisa temukan bahwa Buddha juga mengajarkan ada dua jenis perbuatan baik. Ada dua jenis dana, satu yang dana yang materi, satu lagi dana yang berkaitan dengan dharma. Nah ini yang kita nih baiknya mengingat hal tersebut sehingga nggak jadi budak materi ya. Kalau saya sudah mengatakan budak, itu artinya tidak punya pilihan selain menghabiskan hidupnya untuk materi. Nah itu yang kita harus hati-hati. Kebetulan saya kecerdasannya berdasarkan konsep atau teori multiple intelligence-nya Howard Gardner. Saya masuk di kategori kecerdasan linguistik dan kecerdasan interpersonal. Nah, dan entah kenapa juga ternyata dua kecerdasan ini adalah kecerdasan yang menjadi, buat saya melihatnya sebagai sebuah dasar bagi siapapun untuk dapat mempunyai let's say prestasi ataupun kapasitas dan kualitas hidup. Nah, karena punya kecerdasan ini, makanya saya menulis mudah,
menerjemahkan buku juga mudah, public speaking juga mudah, ngajar training atau ngasih sharing juga mudah, karena memang basicnya di sana. Lalu saya pikir juga interpersonal skill dalam pengertian ngobrol sama orang, komunikasi saya suka dan itu membantu. Lalu saya tidak tertarik banting setir ke dunia lain, bukan dunia lain ya, enggak. Saya terinspirasi oleh satu orang dokter waktu itu dia datang ke Jakarta, dan dokter ini uniknya begini, kalau saya tidak salah namanya Dokter Damadara. Selama 6 bulan dia bekerja sebagai dokter profesional. 6 bulan kemudian dia ambil cuti panjang untuk bisa melakukan karya-karya untuk Buddha Dharma. Saya bilang ini sebuah konsep hidup yang menarik. Tapi ini orang bule ya, kalau saya tidak salah dari WBO, Western Buddhist Order, kelompoknya Sasana Rakita. So it's very interesting to see the way he live his life pada saat itu. Dan kenapa kita tidak melakukan yang sama? Tapi caranya nggak seperti itu. Agak sulit ya, menurut saya juga hardly possible untuk bisa kerja 6 bulan, lalu cuti 6 bulan di Indonesia. Kecuali memang teman-teman punya usaha yang udah passive income, terus kemudian free time. Kalau saya belum sampai ke sana. So I think it will be great idea kalau saya berupaya untuk konsepnya sama. So dalam seminggu ada waktu ya 3 atau 4 hari untuk bekerja. Lalu sisa waktunya kita dapat dedikasikan untuk perkembangan agama Buddha. Tentu saja dalam mendedikasikannya macam-macam. Termasuk misalnya doing book translation. Menerjemahkan buku itu satu hobi juga, karena saya bisa melatih bahasa Inggris, bisa melatih selain melatih keterampilan bahasa Inggris, saya juga dapat belajar, karena tentu saja baca kan otomatis kita harus pahami dulu baru bisa diterjemahkan. Jadi ada banyak sekali manfaat yang didapat dari melakukan pelayanan-pelayanan itu. Dan sulit sekali kalau teman-teman kerja full time, misalnya Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu. Ada banyak juga kawan yang merasa bahwa ya dia untuk Sabtu Minggu weekend dia perlu istirahat, dia perlu menikmati hidup, dia perlu melakukan hal-hal yang dia senangi. Itu tentu saja oke ya, karena setiap orang pilihan hidupnya beda-beda. Kalau saya merasa kalau bisa mendedikasikan let's say 40% of your time for Buddha Dharma, why not? Dan kebetulan ada ya, saya yakin sekali kalau begitu kita punya kusala cita, ya, punya niat-niat yang baik, jalannya kebuka. Kebetulan saya mendapatkan tawaran untuk mengajar di salah satu universitas swasta di daerah Tangerang, Banten, dan itu mendukung saya untuk bisa melakukan apa yang tadi sudah disampaikan ya, ngajar, training, kemudian berbagi, menerjemahkan, dan seperti itulah. Jadi konsep bekerjanya saya coba atur supaya tidak perlu habis-habisan waktunya buat kerja di dunia yang tadi disampaikan. Dunia yang menurut saya hektik sekali ya. Kemudian juga banyak juga orang yang stress out karena pekerjaannya, dan they cannot do others social stuff ya. Akhirnya Sabtu Minggu itu jadi ajang buat teman-teman yang kejebak di dalam dunia profesional yang keras itu untuk istirahat. Hanya untuk punya energi di hari Senin bekerja. Of course the money is good, I know. Probably some of you make money even a lot more than me. But I would definitely say we might have the same level of happiness. Sorry to say that. Ya, melayani ya, let's say, sebenarnya kata kuncinya itu saya garis bawahi kalau di lembaga PSDM Majelis Buddha Indonesia. Teman-teman ini satu, melakukan pelayanan dan menciptakan karya. Oke, pelayanan itu apa? Buat teman-teman yang ada di PMV, aktif di Sekolah Minggu Buddhis, atau yang aktif di yayasan, atau bahkan yang lebih simpelnya saja lah, Anda cuman ikut pelayanan duka. Ya, di wihara, ada wihara, maksudnya gini, ada umat yang datang ke wihara meminta wihara untuk bantu pelayanan duka, Anda ikut sembahyang meskipun Anda tidak kenal orang itu saya sebut sebagai pelayanan. Satu lagi adalah berkarya. Berkarya itu menghasilkan produk. Oke, produk.
Salah satu produk yang saya yakin masih sangat kita ingat adalah lagu Buddhis anak-anak ciptaan Bhante Sadanyano. Lagu yang sampai sekarang masih menghiasi lesson plan teman-teman yang ngajar sekolah minggu. Lagu itu sudah berusia 20 tahun lebih, tapi tetap dapat kita gunakan sampai hari ini. Nah, itu namanya karya. Sehingga kalau kita terjun aktif untuk kemajuan dan perkembangan agama Buddha, saya mau ngajak teman-teman untuk dapat pelan-pelan, let's say, upgrade ya. Jadi alih-alih hanya melayani, oke, di satu sisi, tapi you have to upgrade yourself, sehingga kamu juga bisa menghasilkan karya. Saya lihat beberapa kawan-kawan di agama Buddha juga sudah mulai bikin lagu, bikin puisi, bikin macam-macam, bikin lesson plan untuk sekolah minggu. Itu karya yang kemudian hasilnya itu akan bertahan lama dan digunakan untuk generasi mendatang. Nah, dari perjalanan ini yang paling mengesankan adalah saya banyak ketemu dengan banyak orang baik di dunia. Ya, banyak orang baik di dunia. Kelihatan di dunia keras. Ya, dunia let's say kejam. Oke, it is. Tapi itu dunia mungkin milik orang yang tidak berkecimpung di dalam Buddha Dharma. Tapi saya ketemu dengan banyak kawan-kawan yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan dan perkembangan agama Buddha. Saya harus mengatakan mereka probably tidak bilioner, tidak punya segala-galanya, tidak punya private jet. Itu exaggerating banget ya. Tapi minimal basic hidupnya itu terpenuhi. Basic hidupnya terpenuhi, mereka punya kehidupan yang baik. Kenapa? Karena mereka baik. Jadi gini, aktif di wihara, aktif di organisasi Buddhis itu harusnya membentuk kita untuk jadi orang baik, untuk menjadi orang yang semakin baik, mengikis sedikit demi sedikit kita kikis keegoan kita. Dan dengan caranya itu keren banget sebenarnya ketika saya menemukan banyak orang yang baik dan itu jadi karakter. Dan alangkah indahnya dunia bila semakin banyak orang yang menjadi orang baik. Ya, saya obsesinya begini. Dari dulu nih sampai sekarang. Saya yakin teman-teman yang berkecimpung lama di dunia agama Buddha sering mengatakan kita kurang SDM. Saya bantah premis itu, kita nggak kurang SDM. Kita kurang umat Buddha yang peduli dan melayani. Jadi obsesi saya adalah kita di agama Buddha secara umum, kalau secara khusus ada di Majelis Buddha Indonesia dan Badan Otonom serta di wihara-wihara, kita mempunyai satu pedoman untuk dapat melatih dan membantu orang bertransformasi diri menjadi orang yang peduli dan melayani. Kata kuncinya itu aja. The more you care, the more you serve, the better you are, the better the world is. As simple as that. Sehingga kita akan ketemu dengan banyak orang yang baik di dunia ini dan mendukung satu sama lain. Karena kenapa? Pada dasarnya gini, dunia atau segala sesuatu di dunia ini eksis bukan karena kompetisi, teman-teman, tapi karena sinergi atau mereka saling mendukung. Hari ini teman-teman bisa menonton video ini karena ada banyak yang mendukung. Ada di belakang kru ini ada teman-teman yang merelakan waktunya di tengah-tengah hari ini untuk datang berbagi. Kemudian juga ada tripod yang mendukung kamera, ada channel internet yang kemudian ada download, dan begitu banyak hal yang tidak dapat diuraikan satu demi satu hanya agar kita dapat belajar dari sharing hari ini. Sehingga dunia yang sebetulnya sesungguhnya nature-nya adalah sinergi, harusnya akan menjadi lebih baik ketika orang-orang semakin paham dan memahami dan mempraktikkan apa yang telah Buddha ajarkan. Untuk teman-teman anak-anak muda lah ya, untuk teman-teman yang sekarang berkecimpung di agama Buddha, Anda sudah berada di jalur yang baik. Anda sudah berada di tempat yang benar untuk mengembangkan kapasitas, kualitas diri, dan kebajikan Anda. Godaan dalam bentuk kemewahan, dalam bentuk
materi akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sebagai perumah tangga tentu wajar bahwa teman-teman pengen punya kualitas hidup yang lebih baik, pengen punya income lebih banyak, pengen bisa lihat dunia. It's okay, you can do it. Mumpung masih muda. However, life needs balance. Life needs balance. Sehingga kalau kita hanya fokus saja di sisi materi, maka yang spiritualnya kedodoran. Atau kita fokus di spiritual aja, teman-teman materinya kedodoran karena Anda perumah tangga. Nah, kita mesti bisa menyeimbangkan antara yang materi dengan spiritual. Berada di dalam satu komunitas agama Buddha, baik itu di wihara, di yayasan, di majelis, dan sebagainya adalah sebuah tempat di mana kita dapat bertumbuh bersama. Stay there. Sulit, iya. Reseh, iya. Sudah jadi satu rahasia umum bahwa organisasi Buddhis di tingkat wihara maupun di majelis maupun di yayasan berisikan dengan orang-orang yang memicu kita untuk mempraktekkan kualitas kesabaran kita. Disitulah kita terbentuk. Tetaplah berada di sana sehingga kita dapat menumbuhkan kualitas kebajikan kita.